Selasa. Nah, uji utama itu nilainya 70. Ya, jika lulus, kita bisa lanjut ke PPL. Kalau tidak lulus, ada uji ulang. Ya, uji ulang itu ditentukan di kemudian hari, tentunya setelah selesai semua melaksanakan uji utama dari SD 1 sampai dengan SD 13. Nah, itu baru kita lakukan uji ulang. Kalau tidak lulus juga ya sudah, bisa dikatakan selesai. Nah, kalau lulus baru ke PPL. Baru kita bisa bergabung dengan Bapak Ibu yang lain pada yang lulus uji utama. Nah, ini komponennya, bobotnya kemarin 10%, 10% semuanya. Nah, itu tidak jauh dari apa yang kita diskusikan Bapak Ibu. Apa yang sudah kita diskusikan mulai dari identifikasi masalah Pak sampai kepada TIPEK. Nah, rencana evaluasi. Nah, ini ya kita baru belum sampai 1 bulan ini kita membahas ini, ya. Disertai dengan tugas, ya, saya yakin Bapak Ibu sudah paham dengan adanya contoh, dengan adanya aksi Bapak Ibu, ya, di LMS juga tentunya. Nah, ini rubrik penilaian ya berdasarkan dari kisi-kisi tadi, bobot 10%. Nah, kita berada di sini Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu sudah dapat informasi dan pemberitahuan bahwa untuk melanjutkan kepada PPG, eh, ya PPL ya maksudnya pada PPL. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah eh, lolos uji utama semuanya kelompok B 12 orang. Berarti kita tidak ada ujian susulan. Nah, kita berada di sini ya Bapak Ibu pada praktek pembelajaran inovatif. Nah, praktek pembelajaran inovatif ya pertama syaratnya lulus uji komprehensif. Kita kemarin ya hari Selasa kita pelaksanaan. Nah, pelaksanaan rencana aksi. Nah, di situ praktek pembelajaran inovatif dilaksanakan di sekolah asal. Maksudnya di sekolah asal Bapak Ibu semuanya. Dikembalikan kepada sekolah masing-masing. Nah, pelaksanaan rencana aksi. Nah, setelah pelaksanaan rencana aksi, seperti biasa kita ada rencana evaluasi. Nah, itu seperti apa? Ini kita lihat beban belajar praktik pengalaman lapangan, praktik pembelajaran inovatif. Nah, di sini kita sudah masuk ke PPL, di mana mata kuliah PPL memiliki beban belajar sebesar 4 SKS. Ya, 4 SKS. Nah, pelaksanaan aktivitas praktik pembelajaran inovatif diselesaikan dalam waktu 31 hari, Bapak Ibu. Nah, 31 hari, hari ke-27 sampai dengan hari yang ke-52. Ya, jadi dalam 1 bulan penuh. Nah, kegiatan praktik pembelajaran sebanyak 2 rencana aksi. Nah, 2 rencana aksi ini mungkin Bapak Ibu masih ingat ya, ada tugas ya di LK berapa itu? 2.2 ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Nah, ya kalau kemarin kan kita bikin misalnya ada RPP secara daring. Nah, karena nanti Bapak Ibu kan praktek secara luring di sekolah Bapak Ibu masing-masing, tentunya pedoman acuan Bapak Ibu gunakan tentunya adalah RPP secara luring. Nah, kegiatan praktik pembelajaran sebanyak 2 rencana aksi. Nah, itu dibagi dua, 13 hari untuk setiap rencana aksi. Jadi 13 hari pertama rencana aksi 1, 13 hari kedua rencana aksi berikutnya. Nah, setelah itu refleksi komprehensif dan rencana tindak lanjut diselesaikan dalam 5 hari. Nah, hari ke-53 sampai dengan 57. Nah, kalau kondisi kita sekarang 27 sampai 52. Nah, refleksi refleksi komprehensif 53 sampai dengan 57. Nah, ini kalkulasi ya, kalkulasi beban belajar dalam menit. 4 SKS kali 16 kali tatap muka kali 170 menit. Nah, kompresi beban dapatlah total kompresi beban belajar dalam hari 217 dibagi 7. Ada 31 hari.
Nah, di situ kalau dibagi 7 berarti masuk hari-hari weekend Bapak Ibu. Nah, rencana aksi dan rencana evaluasi. Nah, inilah hari ke-27 ya Bapak Ibu. Berarti kita sudah mulai ke sana. Hari pertama kan sesuai dengan pelaksanaan aktivitas praktik pembelajaran inovatif. Diselesaikan dalam waktu 31 hari mulai hari yang ke-27. Nah, berarti sekarang ya, hari yang ke-27. Nah, inilah agenda kita Bapak Ibu. Hari yang ke-27, aktivitas mahasiswa atau aktivitas dari Bapak Ibu semua, mulai poin pertama, ya bersama dengan guru pamong tentunya melakukan koneksi dengan mendiskusikan desain pembelajaran inovatif yang telah disiapkan pada kegiatan pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi sebelumnya. Jadi pedoman Bapak Ibu ini tetap pada eh, tugas ya, tugas rencana yang LK itu Bapak Ibu LK 2.1, 2.2 intinya sesuai dengan kegiatan pembuatan rencana aksi dan rencana evaluasi kita sebelumnya. Jadi sebelum kita per-teaching itulah agenda kita kemarin. Nah, itu pedomannya Bapak Ibu ya. Nah, terus yang kedua, poin yang kedua, penyiapan kelas pembelajaran. Nah, di mana di sini penyiapan ruang kelas, sarana pendukung, ya, sarana RPP sampai kepada rubrik penilaian. Ini kita tinggal action paling ada perbaikan ya termasuk kalau ada masukan dari Bapak Ibu dosen penguji kemarin waktu kita ujian komprehensif kalau ada masukan ya silakan masih bisa diperbaiki. Nah, terus hari yang ke-28. Nah, ini hari yang ke-27 ya Bapak Ibu. Ini kita intinya kita sinkronkan dulu ya. Sinkronkan dulu penyiapan kelas, pembelajaran, platform ya, komunikasi dengan orang tua wali peserta didik, atau bikin grup WA sebagai pendukung alat komunikasi Bapak Ibu semuanya. Nah, hari yang ke-28 yang sebelumnya 27, hari yang ke-28 kita mengimplementasikan rencana aksi secara terbimbing dan merekamnya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kita mengimplementasi rencana aksi secara terbimbing dan merekamnya dengan urutan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yang pertama, yang A, kita melakukan persepsi dengan mencermati beberapa permasalahan aktual yang berkaitan dengan topik pembelajaran dari satu set perangkat pembelajaran yang pertama. Nah, yang B, kita menstimulasi siswa untuk mengenali masalah dan akar permasalahan. Nah, aktivitas dari guru PAMO ya observasi, review, membimbing, melakukan apresiasi semua siswa yang mengenali masalah dan akar masalah, mengidentifikasi alternatif solusi dan seterusnya. Nah, kalau ini Bapak Ibu, saya sudah bagi, mungkin Bapak Ibu juga sudah punya ya kopinya. Sebelumnya saya sudah bagi pada Pak Yakobus. Nah, saya cek, memang saya sudah bagi jauh sebelumnya. Nanti Bapak Ibu tinggal baca kembali, Bapak Ibu cermati apa saja agenda dari hari ke-27, hari 28, 29, dan seterusnya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti agenda-agenda tersebut. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena di situ kita nanti ada rencana aksi secara terbimbing dan merekamnya. Nah, merekamnya itu di situ dengan 52 ya aktivitas berulang seperti rencana aksi ke-1. Nah, berarti kita rencana aksi 1 sudah selesai sampai pada bahan refleksi. Nah, hari ke-40 sampai 52 pelaksanaan praktik pembelajaran inovatif rencana aksi yang kedua. Nah, aktivitasnya itu sama dengan aktivitas dari hari yang ke-27 sampai dengan hari nilai lagi nih nanti Bapak Ibu akan menganalisis. Nah, ini nanti menyusul hasil best practice menggunakan metode STAR. Situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Nah, menyusun best practice. Ini di sini ada
panduannya ya di Growanya. Di sini ada jadwal PPL aksi 1, PPG dalam jabatan kategori 1. Nah, periode 25 Agustus sampai 8 September. Nah, SD 1 sampai SD 13. Nah, ini pelaksanaan rencana aksi 1. 27 Kamis. Nah, 25 Agustus kita melakukan koneksi ini. Sebenarnya hampir sama tadi Bapak Ibu, sesuai dari panduan tadi yang saya bagikan. Nah, tapi ini kan sudah terjadwal jamnya juga. Nah, di sini silakan Bapak Ibu kembali baca. Ini sudah dibagikan juga pada grup. Nah, silakan Bapak Ibu baca kembali. Harinya, agendanya apa? Ya, hari ke-27 agendanya apa? Mungkin kalau ada minta diunggah ya silakan. Nah, ini hari yang ke-25, hari yang ke-26 Jumat. Nah, hari 33 sampai dengan 34. Terus ada hari 35 sampai 36. Hari 37 sampai dengan 39, Selasa 6 September.